Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Danti Hasibuan, NPM 2308260165. Di sini saya akan mengikuti remediasi BSO1, yaitu Basic System Organ, Kardiovaskular, Respiratory System, and Digestive System. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang respiratory system, yaitu saluran pernafasan. Sistem respirasi terbagi dua, yaitu sistem respirasi atas dan sistem respirasi bawah. Kalau misalnya atas itu ada hidung, faring, laring. Respirasi bawah terdiri dari trakea, bronkus, dan paru-paru, di mana paru-paru itu terbagi lagi jadi bronkiolus dan alveolus. Nah, tadi ada saluran pernafasan bagian atas, di mana dia terdiri dari hidung. Hidung adalah tempat udara masuk, di mana udara itu disaring, dilembabkan, serta dihangatkan. Hidung itu memiliki dua bagian, yaitu nasus externus dan cavum nasi. Nasus externus itu memiliki suborgan, di mana suborgannya itu terdiri dari radix nasi, dorsum nasi, alveoli nasi, dan nares. Kemudian ada cavum nasi. Cavum nasi itu juga memiliki suborgannya itu terdiri dari vestibulum nasi, septum nasi, kongkanya itu memiliki bagian, yaitu bagian superior, media, dan inferior. Kemudian ada meatus nasi. Meatus nasi juga memiliki tiga bagian, yaitu superior, media, dan inferior. Kemudian yang terakhir ada koana. Nah, yang kedua ada faring. Faring adalah organ berotot yang berbentuk pipa yang dia berjalan di dasar tengkorak sampai persambungannya dengan esofagus yang setentang dengan VC6. Dia itu terdiri dari tiga bagian. Dia ada nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Yang ketiga ada laring. Laring adalah organ bertulang rawan yang terbentuk dari tulang rawan hialin yang sebagai penghubung faring dan trakea. Dia ada memiliki beberapa kartilago, ya. Yang pertama itu ada kartilago tiroid, dia terdiri dari beberapa kartilago. Yang pertama kartilago tiroid, kartilago krikoid, kartilago arytenoid, kartilago corniculata, kartilago cuneiform, dan yang terakhir ada epiglotis. Dan kemudian ada saluran pernafasan bagian bawah, yaitu yang pertama ada trakea. Trakea adalah organ saluran pernafasan yang dibangun oleh cincin-cincin tulang rawan. Kemudian dia itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah cartilago trachealis, ada musculus trachealis, bifurcatio trachealis, di mana bifurcatio ini memiliki karina yang menyokong bagian trakea. Kemudian ada bronkus. Bronkus itu adalah organ saluran pernafasan yang berupa pipa saluran lanjutan dari trakea yang bercabang, dan dia memiliki bagian, yaitu bronkus dextra dan bronkus sinistra. Kemudian dia memiliki subbagian yang terdiri dari tiga, yaitu bronkus primer, sekunder, dan tersier. Dan dia terdiri dari subbagian organ yang terbagi menjadi tiga, yaitu bronkus principalis, bronkus lobaris, dan bronkus segmentalis. Yang terakhir ada pulmonalis, yaitu paru-paru. Itu adalah organ utama tempat pertukarannya gas, di mana pulmo ini terbagi dari dua, pulmo dextra dan pulmo sinistra. Pulmo sinistra itu ada tiga lobus, yaitu lobus inferior, lobus medial, dan lobus superior. Dan dia memiliki dua subfisura, yaitu fisura diagonalis sama fisura horizontalis. Kalau yang kedua ada pulmo sinistra. Pulmo sinistra itu dia memiliki dua lobus, lobus inferior dan lobus superior. Kemudian dia hanya memiliki satu subfisura, yaitu fisura diagonalis. Kemudian ada sistem respirasi, fungsi sistem respirasi. Nah, fungsinya itu terdiri dari tiga. Yang pertama itu adalah pertukaran gas. Pertukaran gas terbagi dari dua, ada inhalasi dan ekskresi. Inhalasi itu adalah memasukkan oksigen ke dalam tubuh melalui paru-paru, dan ekskresi itu adalah mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh melalui paru-paru. Kemudian ada regulasi pH darah, di mana mengatur konsentrasi ion hidrogen dalam darah untuk menjaga keseimbangan pH darah. Dan yang terakhir itu adalah perlindungan dari patogen yang diinhalasi, di mana saluran pernafasan memiliki mekanisme untuk menyaring dan mengeluarkan partikel yang berbahaya dan mikroorganisme.
Berikutnya ada proses sistem respirasi. Nah, proses sistem respirasi ada dua, ada inhalasi dan eksalasi. Inhalasi itu dia ada dua, terbagi jadi dua. Yang pertama itu adalah kontraksi diafragma, di mana diafragma berkontraksi dan bergerak ke bawah untuk memperluas rongga dada, dan di mana masuknya udara ke dalam paru-paru karena tekanan negatif yang dihasilkan oleh perluasan rongga dada. Kemudian ada eksalasi. Eksalasi pun terbagi dua, yaitu relaksasi diafragma, di mana diafragma yang rileks dan bergerak ke atas untuk mengurangi volume rongga dada, dan pengeluaran udara dari paru-paru karena tekanan positif yang dihasilkan oleh volume perluasan rongga dada. Nah, yang terakhir adalah kesehatan sistem respirasi, di mana dia terbagi dua, ada penyakitnya dan cara perawatan serta pencegahan penyakit tersebut. Penyakit sistem respirasi itu ada beberapa seperti asma, penyakit paru kronik, pneumonia, tuberkulosis, dan banyak lainnya. Kalau misalnya pencegahan penyakit, yaitu seperti mengurangi merokok, olahraga yang teratur, vaksinasi, dan menjaga pola makan. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan dari mem saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.